Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang organisasi manajemen perusahaan atau OMPI dengan UMKM ST Indonesia. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, kami terdiri dari Anissa Naswa Syairina, CP126, Fadilatur Rahmi, CP143, Jihan Syadika Abdullah, CP152, Juliana, CP153, dan saya sendiri, Shena Giri Nurpasa dengan CP190. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadila, silahkan. Baik, ST Indonesia dinaungi oleh PT ST Indonesia Makmur. ST Indonesia bergerak dalam industri yang memiliki konsep waralaba atau franchise. ST Indonesia pertama kali membuka gerai di daerah Jakarta Selatan pada tahun 2018 yang didirikan oleh Haidar Wujanto dengan menawarkan berbagai produk minuman berbahan dasar teh. ST Indonesia mencuri perhatian dengan strategi marketing mereka dengan menunjuk Nagita Slavina sebagai CEO baru untuk brand ST Indonesia pada tahun 2022. ST Indonesia memiliki visi menjadi market leader perusahaan waralaba di Indonesia melalui pengembangan media dan pembelajaran berbasis teknologi. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sangat membantu ST Indonesia semakin dikenal. Selanjutnya adalah analisis faktor internal. Matrix Internal Factor Evaluation atau IFE adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dan menjadi dasar untuk identifikasi dan evaluasi hubungan antar area-area tersebut. Nah, dalam pembuatan matriks IFE ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan faktor-faktor internal, kekuatan dan kelemahan utama yang dimiliki perusahaan pada kolom 1. Nah, buatlah daftar kekuatan terlebih dahulu, kemudian daftar kelemahan. Buatlah spesifikasi mungkin menggunakan presentasi, rasio, dan angka perbandingan. Nah, yang kedua, tentukan bobot pada kolom 2 yang berkisar dari 0,0 atau tidak penting hingga 0,1 sangat penting untuk setiap faktor. Faktor-faktor yang dianggap memiliki efek atau pengaruh terbesar dari kinerja perusahaan sebaiknya diberikan bobot tertinggi. Jumlah dari semua bobot harus sama dengan 1,0. Yang ketiga, berikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada setiap faktor. Untuk mempresentasikan kelemahan utama atau peringkat 1, kelemahan kecil peringkat 2, kekuatan kecil peringkat 3, dan kekuatan utama menjadi perangkat 4. Kekuatan harus diberi peringkat 3 atau 4, dan kelemahan harus diberi peringkat 1 atau 2. Selanjutnya, kita kalikan masing-masing bobot dengan peringkat untuk mendapatkan skor ketimbang di setiap variabel. Yang terakhir adalah jumlahkan skor ketimbang untuk setiap variabel, maka akan menghasilkan total skor ketimbang. Nah, ini merupakan analisis IFE pada ST Indonesia. Pada tabel ini menunjukkan matriks IFE dari ST Indonesia dengan nilai matriks tersebut adalah 2,70. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strateginya yang dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki. Tentu saja kita masih terdapat peluang untuk peningkatan kekuatan karena skor total tertingginya adalah 4,0. Dalam hal ini, pihak ST Indonesia harus berinovasi dalam melakukan promosi. Baiklah, lanjut mengenai analisis faktor eksternal atau EFE. Jadi tadi kan udah membahas tentang internalnya nih. Nah, sekarang kita tinggal bahas eksternalnya. Matriks evaluasi faktor eksternal. Jadi pengertiannya adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan. Dan matriks EFE dibagi menjadi 2 kunci faktor, yaitu mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman yang ada. Matriks ini digunakan untuk membuat strategi, merangkum, dan mengevaluasi informasi-informasi mengenai lingkungan eksternal perusahaan. Di mana sih tahapan-tahapan yang digunakan untuk membuat matriks EFE? Jadi,
tahapannya itu dengan mengumpulkan faktor eksternal yang sudah diidentifikasi oleh audit internal perusahaan. Lalu, jelaskan faktor tersebut dengan menggunakan data kualitatif seperti rasio, presentasi, dan lain sebagainya. Lanjut, setelah itu berilah bobot sesuai dengan faktor yang telah diidentifikasi dengan nilai 0 sampai dengan 1, dari yang tidak penting sampai dengan sangat penting. Nah, di sini ditampilin nih analisis faktor eksternal. Jadi di sini ada tabelnya nih, gitu. Ada peluang dan ancaman. Jadi tadi kunci utamanya itu peluang dan ancaman untuk yang eksternal. Jadi di peluangnya di sini kita bisa ngelihat nih teman-teman, jumlah penduduk yang besar, bobotnya itu 0,17, karena untuk nilai pembobotannya itu ada 0 sampai dengan 1. Terus untuk ratingnya 3. Jadi dari antara 1 sampai dengan 4, rating untuk jumlah penduduk yang besar itu 3. Nah, untuk gimana sih cara ngitung skornya? Tinggal kita kalikan aja nih bobot dengan rating, maka dapatlah skor. Untuk keseluruhannya tinggal kita totalkan skor pembobotan. Jadi dari analisis faktor eksternal, jadi kita mendapatkan skornya itu 2,77. Jadi kesimpulannya nilai 2,77 ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strateginya dan dapat memanfaatkan kesempatan eksternal dan menghindari ancaman yang dihadapi oleh ST Indonesia tentunya. Nggak itu doang, karena nilai tertinggi atau skor tertingginya itu ada di angka 4, maka masih banyak peluang untuk ST Indonesia menaikkan skornya. Saya akan menjelaskan terkait dengan matriks SWOT. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks SWOT, yaitu strategi SO, kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Nah, berikut ini adalah matriks SWOT pada ST Indonesia. Penyusunan matriks SWOT ini berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT ST Indonesia yang telah dianalisis dari berbagai sumber. Terdapat 4 strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Nah, yang pertama berdasarkan strength dan opportunity-nya. Yang pertama itu kita bisa memaksimalkan lokasi strategis dengan padatnya penduduk. Ini berdasarkan strength nomor 4, yaitu lokasi usaha yang strategis. Opportunity nomor 1, yaitu jumlah penduduk yang besar. Dan opportunity nomor 2, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memiliki daya beli. Yang kedua adalah memanfaatkan perkembangan tren dengan mempromosikan dengan harga yang terjangkau dengan produk yang bervariasi. Hal ini berdasarkan dari strength nomor 2, strength nomor 3, strength nomor 5, dan strength nomor. Kemudian berdasarkan opportunity nomor 2 dan opportunity nomor 3. Yang ketiga itu meningkatkan produk yang berkualitas dengan melakukan switching dengan keaslian bahannya. Hal ini berdasarkan dengan S nomor 7, kemudian strength nomor 1 dan opportunity nomor 4. Selanjutnya berdasarkan weakness dan opportunity. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan tren yang berlangsung untuk meningkatkan promosi. Hal ini berdasarkan weakness yang pertama dan opportunity nomor 3. Yang kedua, kita bisa mengkondisikan lingkungan dengan harga jual yang diterapkan. Hal ini berdasarkan weakness nomor 3 dan opportunity nomor 2. Dan yang terakhir, kita bisa membuka cabang pada lingkup masyarakat minat beli. Hal ini berdasarkan opportunity nomor 2, opportunity nomor 1, dan weakness nomor 2. Nah, selanjutnya antara strength dan traits. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan keunikan bahan yang asli untuk meningkatkan kualitas dalam selera konsumen. Hal ini berdasarkan traits nomor 1, traits nomor 4, dan strength nomor 1. Yang kedua, kita bisa mendirikan lokasi yang strategis sesuai dengan minat beli masyarakat. Hal ini berdasarkan strength nomor 4 dan traits nomor 2. Selanjutnya, kita bisa media sosial guna meningkatkan promosi dengan ciri khas dan variasi minuman yang menarik minat beli. Hal ini berdasarkan strength nomor 2, 3, traits nomor 2, 3, dan 4.
Selanjutnya, kita bisa melakukan inovasi berkala dengan harga yang terjangkau. Hal ini berdasarkan dengan threads nomor 3, threads nomor 4, dan strengths nomor 6. Selanjutnya, antara weakness dan threads. Yang pertama, kita bisa melakukan promosi yang inovatif dan kreatif. Hal ini berdasarkan W nomor 1 dan T nomor 1 dan 2. Yang kedua, kita bisa menjaga kualitas produk. Ketiga, kita bisa memberikan harga yang terjangkau berdasarkan W nomor 3 dan T nomor 2. Kemudian, kita bisa menentukan cabang pusat setiap wilayahnya berdasarkan weakness nomor 2. Nah, berikut ini adalah tabel matriks perencanaan kombinasi strategi dari ST Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat kalau strengths dan opportunity itu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Kemudian strategi weakness opportunity itu meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kemudian strategi strengths dan threats itu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi weakness dan threats itu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang diagram Cartesius. Diagram Cartesius itu adalah jenis diagram yang terdiri dari sistem koordinat sumbu X dan Y, di mana anggota himpunan A berada pada sumbu X dan anggota himpunan B berada pada sumbu Y. Kedua anggota himpunan ini dihubungkan dengan titik atau sering dikenal dengan nama noktah. Sebuah bidang Cartesius adalah grafik dengan satu sumbu X dan satu sumbu Y. Inilah alasan mengapa kadang-kadang disebut grafik X dan Y. Kedua sumbu ini saling tegak lurus satu sama lain. Lalu titik asalnya berada di tengah-tengah, tepat di 0 di tengah grafik. Angka di sisi 0 pada sumbu X horizontal menampilkan nilai positif, sedangkan angka di sisi 0 adalah negatif. Untuk sumbu Y, dia berada di vertikal. Angka bawah 0 bernilai negatif dan angka di atas 0 bernilai positif. Berikut adalah tabelnya, bisa kita lihat semuanya. Nah, dari kesimpulan adalah kita bisa tahu nih bahwa diagram Cartesius ST Indonesia ini berada di kuadran 1. Yang dimaksud kuadran 1 itu dengan sisi positif dan positif di mana perusahaan ini mempunyai peluang yang baik untuk mempertahankan kekuatan perusahaannya. Artinya, perusahaan ini sudah menggunakan strategi yang baik capai tujuan. Selanjutnya itu ada kesimpulan di mana nilai matriks IFA pada ST Indonesia adalah 2,70. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dalam menjalankan manajemen strategisnya, dapat memanfaatkan kekuatan internal dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki. Dan nilai matriks ST Indonesia adalah 2,7. Nilai ini menunjukkan bahwa ST Indonesia berjalan dengan baik dan menjalankan manajemen strateginya dan dapat memanfaatkan kesempatan eksternal serta menghindari ancaman yang dihadapi oleh ST Indonesia. Dalam hal ini, pihak ST Indonesia harus lebih berinovasi dalam melakukan promosi dan menambah varian rasa yang lebih menarik, serta dengan membuat bentuk cup yang bermacam dengan harga yang bervariasi, menjangkau konsumen dari semua kalangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian materi dan salah dalam penyampaian katanya, mohon dimaafkan. Terima kasih.